Baik, terima kasih. Mohon maaf. Ya, terima kasih untuk Pak Lukman. Saya mute dulu ya, biar ini dulu. Nanti kalau udah itu baru dibaca. Baik, terima kasih Pak Khalil dan Pak Lukman yang masih on camera. Di sini ada Kang ini juga Rizal. Baik, kita sudah sampai tadi pembahasan definisi dari penelitian kualitatif ya. Metode penelitian kualitatif saya ambil dari perkataan pendapat Profesor Sugiono yang beliau mengatakan bahwasanya metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan kepada paradigma post-positivisme. Nah, karena ada post, biasanya itu ada pre ya atau sebelumnya. Nah, berarti kita ada dua istilah yang harus kita pahami sebelum nanti ke Islamiknya. Ada positivisme dan post-positivisme. Ya, oke. Saya mau tanya dulu, kayaknya nggak usah ditunjuk kali ya. Siapa yang mau jawab tentang positivisme itu apa sih? Silakan Pak Lukman. Coba yang lain boleh nyari juga nih, Pak Saiful boleh nyari juga nih, Pak Yusuf boleh juga, Pak Ahmad juga nih. Ya, positivisme itu apa sih? Tadi saya udah nyampe, saya kasih pancingan ya bahwa positivisme itu adalah salah satu dari aliran ya dalam cara berpikir untuk mencari sebuah kebenaran ilmiah. Ya, di western sana, di barat sana, ya, ilmu pengetahuan itu mereka urutkan, kronologikan. Yang pertama itu adalah berdasarkan kebenaran itu diperoleh melalui mistis, melalui hal-hal yang goib, gitu, yang goib. Nah, tadi saya katakan ketika saya kemarin pekan yang lalu tanya ke salah satu profesor di perguruan tinggi swasta besar maju di Surabaya, dia mengatakan, Pak, kalau penelitian masih berdasarkan wahyu, itu sudah ketinggalan zaman lebih dari beberapa abad yang lalu, gitu ya, sudah 10 abad yang lalu, itu abad sebelum abad 18. Nah, ini tamparan keras dan juga motivasi bagi kita sebenarnya untuk kita bisa, kenapa nih? Jadi kenapa mistis, kemudian setelah itu ada positivisme, kemudian ada post-positivisme. Ya, sekarang sebenarnya sudah berkembang lagi namanya post kualitatif dan juga digital, namanya itu positivism. Gitu ya. Ini perkembangan dari cara mencari ilmu pengetahuan. Nah, ini yang ustadz-ustadz yang datang ini juga harus bisa menjawab nih. Ya, harus bisa menjawab. Sebelum bisa menjawab, kita ini kan dulu nih. Coba cari semuanya tentang positivisme ke Pak Rijal, coba. Positivisme itu apa sih? Cara pandang memandang ilmu pengetahuan melalui dengan sains atau yang bukan metafisik. Jadi yang bersifat apa tuh bisa di empiris. Nah, jadi empiris. Bisa diraba, bisa dilihat, bisa dirasakan. Oke, sekarang Pak Khalil silakan. Apa yang dimaksud dengan positivisme? Positivisme boleh dilihat di ini ya sambil kita belajar dulu nih. Saya nanti sampai jam 11:30 kalau tenang aja. Saya dulu boleh nggak? Pak Khalil mau jawab dulu sebentar. Positivisme itu positivismenya dulu. Oh, positivisme ya. Mungkin apa ya? Interpretasi dari seseorang gitu ya. Dia bukan seseorang, dia udah menjadi madhab, dia udah menjadi aliran. Dan jadi paradigma, dia udah menjadi paradigma. Jadi coba lihat dulu positivisme, coba cari di internet dulu, cari di chat GPT juga boleh. Positivisme adalah apa yang dimaksud dengan positivisme? Gantian Pak Ahmad, coba positivisme itu apa sih? Aliran filsafat yang menyatakan bahwa pengetahuan yang benar adalah berasal dari ilmu alam dan tidak berkaitan dengan metafisika salah satunya. Oke, kita dapatkan salah satu ya. Jadi positivisme itu adalah sebuah ilmu yang menyandarkan kebenaran pada sesuatu yang empiris, pada sesuatu yang nyata tanpa adanya metafisik.
Metafisik itu apa sih? Pak, ini metafisik itu apa? Metafisik yang gaib. Ya, betul. Metafisik itu yang goib, yang dia di atas dari fisik gitu ya. Nah, ini nanti akan ya apa ya, bisa dikatakan tuh menampar atau ya menghancurkan sendi-sendi Islam gitu ya, ketika ilmu pengetahuan itu hanya yang empiris, yang nyata, yang fisik, yang kelihatan ya, yang metafisik itu dia dianggap bukan ilmu pengetahuan. Nah, cara kerjanya bagaimana Pak Lukman? Coba praktek dari positivisme itu seperti apa dalam ilmu pengetahuan? Silakan Pak Lukman. Masih di mute. Masih di mute, masih di mute. Masih di mute Pak Lukman. Udah semangat-semangat. Pantas di mute tadi juga udah mau jawab. Pas di mute ya. Oke. Positivisme mungkin ini dalam penelitian ya. Adalah suatu pendekatan yang menekankan pada penggunaan metode ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang objektif dan tentunya dapat diukur ya. Nah, di sini pendekatan ini menganggap bahwa pengetahuan yang diperoleh melalui pengamatan dan pengukuran dapat diandalkan dan dapat digunakan untuk memprediksi fenomena yang akan datang. Nah, ini bisa digunakan dalam kuantitatif maupun kualitatif, ya, dalam apa namanya di kualitatif bisa. Nggak bisa Ya, harusnya. karena kan ini kalau positivisme nggak bisa. Kan di sini ada pengetahuan yang objektif dan dapat diukur, mestinya bisa ya. Kalau menurut saya ini tapi ya. Oh iya. Betul. Karena di sini kan ada kata ya bahwa pengetahuan yang objektif dan dapat diukur. Kalau dapat diukur artinya dia bisa diinterpretasikan ke dalam kuantitatif, tidak hanya kualitatif. Ya. Oke. Nah, berarti Pak Lukman cari lagi nih tentang apakah positivisme atau apakah kualitatif bisa menggunakan positivisme. Coba cari lagi di internet. Ya. Cari lagi. Coba cari lagi. Terima kasih Pak Khalil, sekarang gantian. Ini malah saya cari. Silakan Pak Lukman, coba. Apakah positivisme? Apa di sini perbedaan post positivisme dan positivisme. Positivisme dan post positivisme adalah dua pendekatan dalam metodologi penelitian. Positivisme adalah pendekatan yang menekankan pada penggunaan metode ilmiah dan pengukuran kuantitatif dalam penelitian. Sedangkan post positivisme adalah pendekatan yang menekankan pada penggunaan metode ilmiah dan pengukuran kuantitatif dalam penelitian, namun juga mengakui bahwa realitas sosial kompleks dan tidak dapat diukur secara objektif. Nah, di sini ya ada pendekatan menekankan pada penggunaan metode ilmiah dan pengukuran kuantitatif dalam penelitian. Berarti bisa digunakan dalam kualitatif maupun kuantitatif, tetapi dalam tergantung konteksnya nanti ya. Karena kan kualitatif juga bisa diarahkan seperti begini, seberapa besar minat Anda terhadap ekonomi syariah, misalkan bidang studi ekonomi syariah, tuliskan 1 sampai 10 misalkan. Ya kalau misalkan dia jawab 7 udah masuk ke kuantitatif itu.
bisa ya. Ya, Jadi oke, terima kasih. Ya, nggak apa-apa nanti. Ya nanti sumbernya memang gitu. Jadi nanti kita pahami dulu tentang positivisme yang disandarkan kepada tadi disebutnya itu dengan metode objektif dan ilmiah. Ya, sehingga dia ininya hanya menggunakan tadi yang terukur. Nah, terukur itu dia menggunakan angka. Sementara positivisme dia juga bisa menggunakan kuantitatif, tetapi lebih banyak adalah kualitatif. Tapi bukan berarti positivisme dia bukan lanjutan ya, tetapi positivisme ini adalah kritik terhadap positivisme itu sendiri. Kenapa? Karena positivisme ini dia hanya mencari kebenaran itu hanya berdasarkan sesuatu yang empiris, yang nyata, yang terukur. Sementara kalau positivisme ada sesuatu yang tidak bisa diukur dengan kata-kata, gitu ya, tidak bisa diberikan sebuah standar, ya, standar. Misalnya dia tidak bisa menjawab misalnya kenapa seseorang itu kemudian beragama secara kuat, gitu kan. Nah, di statistik di positivisme itu dia nggak masuk. Kenapa? Karena sumbernya itu dia tidak mengenal yang namanya wahyu. Sehingga positivisme dia ke kuantitatif gitu ya, sementara positivisme dia kualitatif tetapi juga tidak menghilangkan kuantitatifnya. Nah, mungkin ada yang mau nanya dulu nih, kenapa sih jadi belajar positivisme dan positivisme? Saya mau nanya ke Pak Sarki nih, kayaknya udah siap juga nih. Apa sih manfaatnya gitu kan? Silakan Pak Sarki bisa menjawab. Ya, bisa menjawab. Masih mute. Jadi apa manfaat belajar kita positivisme dengan positivisme? Kalau enggak nanti saya silakan Pak Sarki. Sudah selesai. Cuma nunggu Silakan Pak Sarki bisa menjawab. Trouble saya Pak, mic-nya Pak. Oh, itu udah bisa suaranya ada. Ya udah nggak apa-apa. Pak Saiful di sini nih mau menjawab nggak Pak Saiful? Nah, jadi kenapa sih kita harus belajar positivisme dan positivisme? Pemikiran kita seimbang, artinya ketika mencari kebenaran itu juga harus mencari yang nyata. Kebenaran juga yang tadi yang metafisika. Yang baik. Jadi harus balance. Kira-kira begitu lah. Ya betul. Ya. Jadi kalau Pak Saiful menjawab katanya agar balance, jadi sumber ilmu pengetahuan itu bukan hanya sesuatu yang fisik, tetapi juga yang metafisik, yang goib gitu ya, termasuk ilmu juga. Oke, Pak Holil mau komentar? Apa sih kita belajar positivisme dengan positivisme? Ya tadi idem aja Pak gitu. Tapi kalau boleh nambahkan Pak, ya, kalau apa namanya? Tadi kalau positivisme berarti dia hanya mengandalkan otak, data-data saja secara empiris ya. Jadi cara data-data aja. Sedangkan itu objektif mungkin Pak ya, harus objektif. Tapi kalau positivisme itu kayaknya itu bukan hanya logika, tapi juga rasa. Nah, juga di situ mungkin bisa setiap orang itu ketika meneliti objek yang sama bisa menghasilkan yang berbeda atau subjektivitasnya masing-masing peneliti gitu. Apakah bisa begitu juga itu kalau kualitatif gitu Pak ya? Ya oke. Yang pertama sampai hampir terakhir sudah benar, tetapi yang terakhir itu yang bahwa peneliti itu hasilnya itu subjektif antara satu orang dengan orang lain yang berbeda, itu yang tidak tepat gitu ya. Justru kebenaran itu adalah ketika memang sesuatu itu ketika diteliti oleh banyak orang itu ternyata benar ya, tidak ada perbedaan, itu namanya betul-betul sebuah kebenaran. Jadi definisi objektif itu digunakan untuk oleh kuantitatif, objektif
ya, objektif, sementara dalam kualitatif dia menggunakan istilah subjektif. Sama juga nanti kalau dalam kuantitatif itu responden itu seolah itu disebut dengan siapa? Dengan objek penelitian. Tapi dalam kualitatif itu adalah subjek penelitian. Karena dalam kuantitatif itu mereka hanya sebagai jadi kalau di positivisme di kuantitatif itu menganggap manusia itu seperti benda. Jadi benda mati gitu ya, benda yang ya dia dipengaruhi, kemudian dia diperlakukan seperti benda gitu. Sementara kalau di kualitatif, jadi manusia itu ya manusia dengan karakternya gitu ya. Jadi dia berbeda. Sehingga yang kalau kuantitatif itu siswa misalnya, ya dia objek penelitian. Tapi kalau di kualitatif dia itu ya subjek penelitian karena dia yang melakukan gitu. Nah, itu dari sisi ininya. Kemudian sebenarnya yang lebih tepat kalau dalam pendapat saya itu, kenapa kita harus belajar positivisme dan post-positivisme, minimal itu paham agar kita tahu bagaimana kronologi dari ilmu pengetahuan. Ya, bagaimana sejarah tahapan-tahapan dari ilmu pengetahuan, dari bagaimana cara mencari ilmu pengetahuan. Kenapa ini penting? Yang kedua, karena mata kuliah kita adalah metode penelitian. Apa sih mata kuliah metode penelitian? Ya untuk mencari sebuah kebenaran. Apa yang kita cari dari sebuah kebenaran? Ya di prodi kita di ekonomi syariah. Nah, sehingga sebenarnya nanti mata kuliah ini bukan hanya untuk ekonomi, untuk semuanya, untuk mencari sebuah kebenaran. Ya, untuk mencari sebuah kebenaran. Tuh ya. Jadi ini menurut saya sangat penting sekali. Jadi minimal pertama, kenapa kita harus belajar positivisme dan post-positivisme? Pertama, kita mengetahui sejarah dan kronologi ilmu pengetahuan dalam mencapai kebenaran. Dalam perspektif barat, ilmu pengetahuan itu diawali dari namanya itu fase mistisisme. Ya, di mana sebuah kebenaran itu disandarkan kepada sesuatu yang gaib, ya sesuatu yang tidak tampak, gitu ya. Dan ini di masyarakat kan masih ada, misalnya belum terbukti, misalnya apa nih? Oh, anak perempuan, anak gadis tidak boleh duduk di di pintu, gitu kan? Atau mungkin tidak boleh menyapu atau tidak boleh menjahit malam-malam. Jawabannya kan ya udah ini aja gitu, metafisik jawabannya. Nah ini ya satu sisi benar, tapi di sisi lain nanti kalau kita kaitkan dengan agama itu akan bertentangan. Ya, mistisisme itu adalah fase yang pertama. Ya, untuk mendobrak mistisisme, ingat mistisisme dalam arti di sini itu adalah terutama yang didobrak oleh positivisme itu adalah doktrin gereja. Nah, masa Renaissance. Ingat, masa Galileo itu yang dibunuh, ya dihukum bunuh itu kenapa? Gara-gara ya teorinya itu bertentangan dengan doktrin gereja. Ya kan? Nah, kenapa? Karena doktrin gereja itu ya memang sebenarnya sebagian betul dalam tanda petik ya, dalam artinya sebagian itu ya kembali ke Allah gitu ya, kembali ke Tuhan gitu ya. Tapi itu justru dikritik, di bumi hanguskan istilahnya oleh positivisme. Sehingga positivisme itu berdiri ya di atas reruntuhan doktrin gereja di Eropa. Mereka meniadakan, menghilangkan adanya Tuhan, adanya agama dalam ilmu pengetahuan. Sehingga menurut mereka ilmu pengetahuan itu adalah yang diperoleh secara empiris. Dan empirisnya itu harus terukur. Cara mengukurnya itu dengan numbers atau dengan angka. Nah, sehingga kemudian muncullah kuantitatif. Ya, muncullah data dengan angka kuantitatif. Nah, kemudian orang-orang tokoh-tokoh ilmuwan sosial mereka berpikir bahwa kebenaran itu bukan hanya sesuatu yang empiris, bukan hanya sesuatu yang yang terukur, karena banyak hal itu tidak bisa terukur.
Ya, misalnya seseorang itu menangis, seseorang itu tertawa, bahagia, orang itu menganggap sesuatu itu benar, sesuatu itu salah gitu ya. Nah, itu kemudian muncullah post-positivisme ya, yang mengkritik dari positivisme itu. Ya, ini berasal dari riset-riset, penelitian-penelitian tokoh-tokoh ilmu sosial, humaniora, yang mereka melihat kenapa sih misalnya dulu itu di Eropa itu ras itu kok beda banget, ras kulit hitam dengan kulit putih gitu ya. Kemudian kenapa isu gender kok kuat sekali di sana gitu ya. Kemudian juga kenapa sih orang itu dulu itu berbulan-bulan dari Asia Timur misalnya ke Mekah berangkat haji gitu ya. Kemudian kenapa sih orang banyak melakukan misalnya misalnya itu mereka ada, kalau umpamanya di Jepang itu misalnya harakiri, kalau di Palestina itu mungkin bom syahid gitu ya. Nah, itu dicari kenapa manusia itu seperti itu, tentang ada atau tentang keberadaan dari manusia dan sesuatu, apakah manusia itu dia berdiri sendiri atau ada sesuatu yang mengaturnya. Bagaimana budaya itu muncul? Misalnya nih, ya kenapa sih seolah-olah itu perempuan itu lemah gitu ya? Itu nanti ada teori konstruksi sosial, gitu ya. Ada teori konstruksi sosial, gitu. Kenapa? Oh, ini banyak kaitannya dengan budaya, sehingga post positivisme itu banyak atau awalnya berkembang oleh ilmuwan sosial. Ya, ilmu sosial berarti termasuk di sana ekonomi, sebenarnya termasuk pendidikan juga, ya, kemudian manajemen, antropologi, sosiologi, psikologi dan lain sebagainya. Nah, dari situ post positivisme. But today, if we talk about the post positivism hari ini, tapi kalau kita bicara tentang post positivisme juga sudah mulai ketinggalan, ya. Bicara tentang kuantitatif kualitatif juga sudah mulai ketinggalan. Sekarang sudah ada mixed method, metode campuran atau kombinasi. Bahkan yang lebih lagi itu disebut dengan post kualitatif. Ya, ada nanti teori postmodernisme. Ya, sehingga yang diteliti sekarang bukan lagi di dunia nyata, karena begitu banyak orang itu sekarang berada di dunia maya. Ya, termasuk berbagai hal terkait dengan itu, ya. Jadi sebagai sebuah kronologi, mysticism, positivisme, post positivisme, mixed method, kemudian post kualitatif, itu bagian dari kronologi ilmu pengetahuan dari sebuah kebenaran di dalam atau di yang dilakukan oleh para ilmuwan atau di dunia ilmu pengetahuan. Nah, saya balik lagi ke pertanyaan di awal. Posisi Islam itu di mana berarti? Kalau oleh post positivisme, ya termasuk juga oleh positivisme, ya pengetahuan tentang Islam, tentang agama itu ya sudah tertinggal tadi, dan saya bertanya langsung dan dijawab langsung, itu eranya mistisisme. Jadi sebuah kebenaran itu diukur atau disumberkan dari wahyu. Sehingga tadi tugas kita nih, calon master dalam berbagai ilmu Islamic Studies, itu harus bisa memetakan, oh ini positivisme, ini post positivisme, ini kita sebut dengan Islamic Research Approach, Islamic Research Design, gitu ya, dengan pengetahuan. Nah, itu nanti yang disebut, misalnya kita mengenal ada misalnya siapa, ada di Triple IT itu ada Umer Capra, kemudian juga ada Al-Atos dengan Islamisasi Science, gitu ya. Jadi orang-orang tokoh-tokoh di UIN, di IAIN, di STAIN, mereka selalu berhadapan dengan positivisme dan post positivisme yang tidak menempatkan wahyu itu di dalam teori ilmu pengetahuan. Akhirnya juga agama ini dia kalau analisa itu terjebak kepada dua tempat, ya, dua. Yang pertama adalah kajian agama itu hanya sebagai dimensi etik atau moral. Boleh nggak nih, setuju nggak nih teman-teman semuanya? Kalau bilang
ya udah agama itu moral aja lah, sama dengan mungkin Kaizen gitu ya, sama dengan mungkin Yin dan Yang gitu ya. Dia jadi studi tentang agama itu dia hanya sebagai etika atau moral. Nah, kalau di beberapa perguruan tinggi Islam, kajian Islam dia itu hanya sebagai apa? Social science, ilmu sosial humaniora. Sebagian lagi kalau yang di Usuluddin, akhirnya dia terbawa kepada kajian ilmu filsafat. Nah, itu yang saya ingin sampaikan. Sehingga kemudian yang paling dekat memang, kalau di kuantitatif, agama, termasuk ekonomi syariah, dia akan ditetapkan hanya sebagai objek. Ingat, dalam metode penelitian kuantitatif berbasis positivisme, agama itu hanya dipelajari sebagai objek, hanya sebagai perilaku keberagamaan. Coba lihat ya, selalunya misalnya kalau yang pendidikan pengaruh misalnya keberagamaannya semuanya, pengaruh misalnya puasa Senin Kemis atau mungkin kerajinan, prestasi terhadap hasil belajar, itu saja. Jadi agama itu hanya sebagai objek saja, objek penelitian. Ya, 10 menit lagi ya. Nah, sementara kalau umpamanya yang kedua, agama itu dia hanya sebagai etika atau moral. Jadi nilai tauhidnya yang menjadi utama itu justru hilang. Nggak bisa tuh kita meneliti tentang malaikat, tentang apa yang gaib, apalagi tentang hukum-hukum. Nanti dia masuknya ke dalam ya normatif legal. Nanti disamakan dengan undang-undang, aturan manusia dan yang lainnya. Oke, dari sini kita tahu tentang kenapa positivisme, post-positivisme, kemudian post-kualitatif itu kemudian sangat mendominasi teori ilmu pengetahuan, termasuk juga teori dalam mencari ilmu yang disebut dengan apa? Epistemologi. Masih ingat? Ya, dalam kajian itu ada kajian ilmu itu ada epistemologi, yaitu bagaimana sebuah ilmu itu diperoleh, kemudian standar kebenaran, kemudian juga sumber dalam ilmu pengetahuan itu sendiri. Hampir semua kajian di Western sana itu selalunya adalah apa? Selalunya adalah disandarkan kepada sesuatu yang real, yang physical. Sementara yang metafisik itu tidak dimasukkan, bahkan tidak dianggap sebagai sumber dalam ilmu pengetahuan. Oke, baik. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Terlalu ini kali ya, terlalu teoritis. Ya, silakan. Itu Pak, saya mau menanyakan yang menemukan ini ya, yang menemukan teori positifisme sama positivisme itu siapa? Dan ketika contohnya yang positivisme ini, ketika kita menggali data atau mengolah data itu, apakah juga menggunakan teori? Iya, tidak bisa, tidak boleh menggunakan teori yang lain gitu ya. Misalnya pakai menggunakan kuantitatif misalnya ya. Berarti mengolah datanya itu harus sesuai dengan kuantitatif gitu ya, atau mungkin bagaimana gitu Pak ya? Ya, oke, terima kasih Pak Khalil. Ya, pertanyaannya harus kritis gitu ya. Nah, di sini lagi-lagi sama seperti di fikih terjadi ikhtilaf ya, perbedaan pendapat. Walaupun sebenarnya pendapat yang akhir ini adalah sangat memungkinkan sebuah penelitian ya dilakukan dengan dua pendekatan, baik itu kualitatif ataupun kuantitatif, yang disebut dengan mixed method atau kuantitatif. Sebelum itu mereka tidak mau menggabungkan. Kenapa? Karena tadi paradigma kuantitatif yang positivisme itu dia berbeda dengan paradigma kualitatif yang post-positivisme.
Ya, tapi kita sebut saja itu sudah berlalu. Sekarang sangat mungkin dijadikan dua pendekatan untuk satu kasus, tetapi dilakukan secara bergantian. Walaupun nanti ada juga yang embedded gitu ya. Nah, nanti namanya adalah mixed method, yaitu bisa diawali dengan apa yang disebut dengan kualitatif dulu, disebut dengan explorative research gitu ya, atau explorative research design, atau bisa juga kuantitatif dulu dengan namanya itu explanatory. Jadi ada explanatory, ada exploratory, mixed method. Ya, misalnya, dan ini kenapa menjadi tren? Kenapa? Kembali ke awal bahwa sebuah kebenaran itu tidak bisa diperoleh hanya melalui satu perspektif. Satu perspektif. Kenapa di penelitian itu S2 misalnya hanya 2 atau paling banyak ini 16 gitu ya? Karena memang keterbatasan dari penelitian. Misalnya ya, pengaruh orang tua, kecerdasan terhadap jumlah hafalan siswa. Kan di situ hanya 2 saja. Ya, orang tua itu maksudnya gennya, kemudian juga mungkin dari sisi kecerdasannya, berarti IQ-nya terhadap jumlah hafalan. Nah, kita nggak pernah ngomong, kita nggak pernah meneliti bahwa jumlah hafalan yang menentukan siapa? Yang menentukan siapa kira-kira? Ya, Ya, terlalu formatif dan sangat mistisism, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul nggak? Gitu ya. Tapi kalau secara ilmu pengetahuan, bukan hanya 2 itu, banyak sekali. Tadi kan kalau kita membatasi itu, kenapa dibatasi? Ini jangan sampai salah ini. Ya, kenapa dibatasi? Karena keterbatasan dari dana, waktu, kemudian juga sumber daya dari peneliti, sehingga pengaruh X1, X2, X3 terhadap Y seperti itu. Ya, jadi untuk mencari ilmu pengetahuan itu ya harus sebenarnya semua variabel yang mempengaruhi itu ya, yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi itu harus dikaji semuanya. Misalnya nih, saya mau tanya yang di daun aja lah yang gampang ya. Apa sih yang menjadikan santri itu betah? banyak faktor, Pak. Oh, banyak banget gitu ya. Tapi karena waktunya terbatas, ya udah Pak Ustadz Khalil meneliti aja cuma 2, pengaruh fasilitas dan misalnya itu brand image. Oh iya. Misalnya pengaruh fasilitas dan brand image terhadap betahnya santri. Kan 2 itu saja yang diteliti. Kenapa 2? Ya keterbatasan dari peneliti. Padahal masih banyak lagi. Ya, tapi kalau di kuantitatif nggak bisa ngomong, oh itu karena apa, hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Jangan santri, harusnya ustadznya nih. Kenapa sih Ustadz Saiful datang ke sini? Kenapa masih betah di Darun Najah? Ya banyak lah sebabnya. Nah, tapi saya mau menelitinya, ya udah saya batasi 2 atau 3 atau 5 atau 6. Ya, pengaruh. Nah itu kalau sebabnya adalah keberkahan, barokah, itu tidak bisa diteliti dari kuantitatif. Iya, nggak bisa. Kalaupun memaksakan diri, dia akan diukurkan keberkahan itu seperti apa. Itu pun tidak menyelesaikan. Tapi kalau lihat dari dengan keberkahan itu ya kita berdoa. Iya, betul. Artinya ya dalam hal keberkahannya kita sehat, yang keberkahan itu kan emang betul ini kuota itu yang dikatakan ya. Iya, dia masuk ke mistisisme. Tapi ya semuanya ilmu tadi ya tadi untuk mencari kebenaran itu pun dari situ. Nah, betul. Betul. Jadi kalau Pak Saiful mengatakan kenapa betah gitu ya, karena tadi salah satu hikmahnya itu adalah keberkahan, dan ya keberkahan itu memang nggak bisa diukur gitu kan ya.
tidak bisa diukur keberkahan itu. Tapi kemudian tamparan untuk ilmuwan-ilmuwan agama itu adalah ya sumbernya kalau oleh orang itu nggak diakui gitu ya, nggak diakui. Nah nanti cari buku-bukunya, baca lagi. Ini level master gitu ya. Jadi bukan hanya mendengar, bukan hanya kalaupun baca nggak apa-apa baca di internet. Kalau saya sumber dari mana saja, yang penting kita buktikan. Ya, yang penting kita cari sebuah kebenarannya. Oke, Pak Khalil ya, terima kasih. Yang lain, waktu kita sebenarnya sampai 11.30 ya, udah lewat 1 menit. Pak Khalil mau tanya lagi? Oh tadi tokohnya ya? Iya tokohnya. Ya baik, jadi nah, jadi baik. Jadi pertama, kalau positivisme itu adalah masa mulainya itu adalah ketika terjadi yang disebut dengan Renaissance, ya, di mana Aufklärung itu bahwasanya Eropa itu melepaskan diri dari dominasi gereja, kemudian mereka membangun dari sisi ilmu pengetahuan itu apa yang disebut dengan tadi positivisme. Jadi ilmu pengetahuan itu terbebas dari doktrin gereja, terbebas dari bentuk ketuhanan. Ini banyak sekali. Salah satu contohnya yang kelihatan, contoh yang dari sisi pengetahuan itu tadi Isaac Newton, kemudian juga ada Galileo juga, kemudian juga apa? Itu kalau namanya Alexander Graham Bell itu dia sebenarnya bukan penemu handphone listrik gitu ya, sama telepon. Ya, makanya itu perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, tapi kemudian setelah positivisme ini berjalan, ternyata tidak semuanya ilmu, terutama ilmu sosial, maka muncullah ada yang kita kenal dengan merek Levi's-nya, ada Levi Strauss, kemudian ada Spreadley, kemudian ada lagi Creswell, kemudian ada lagi tokoh-tokoh kualitatif, terutama nanti ada tokoh fenomenologi itu namanya Edmund Husserl tuh. Jadi dia yang melihat tentang bagaimana sebenarnya posisi manusia, karena dia itu meneliti manusia. Jadi manusia itu seperti apa gitu kan. Tadi misalnya pengaruhnya bahwa orang cerdas itu pengaruhnya ternyata banyak ya, gen bisa, lingkungan juga bisa ya, termasuk lingkungan di situ juga banyak juga guru, teman dan lain sebagainya. Apalagi kalau risetnya itu lebih mendalam di masyarakat yang ada di berbagai wilayah yang berbeda-beda gitu ya, sehingga kemudian muncullah fenomenologi. Nah nanti saya sharekan juga teori-teori tentang itunya, kemudian dibaca-baca dulu sehingga nanti kita bisa diskusi lagi ya. Jadi tokoh-tokohnya baik itu positivisme ataupun post positivisme ya, sekarang sudah berkembang tadi namanya post kualitatif atau post modernisme. Jadi sebenarnya setelah post positivisme itu muncul modernisme. Modernisme itu jangan dikira modern, bukan ya. Nanti paradigmanya ya, paradigmanya itu bermacam-macam juga. Misalnya ada feminisme ya, misalnya ada struktur sosial, nanti ada studi kritis ya, kemudian ada lagi apa yang disebut dengan misalnya itu kajian makna, termasuk juga hermeneutik dan lain sebagainya. Jadi sangat banyak sekali nih. Jadi ilmu itu sangat luas sekali dan ya kita bisa banyak belajar lah tentang itu gitu. Oke, baik, terima kasih. Sebagai awal tentang paradigma, kemudian tentang metode penelitian, semuanya sudah tahu kan ya. Ini tadi mau saya tanya satu-satu sebenarnya nih. Coba ada yang ini nggak sih? Kita sampai 5 menit deh. Nah, jadi metode penelitian, tadi metode penelitian itu adalah ya langkah-langkah atau sistematika atau cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan atau memperoleh sebuah kebenaran melalui pengumpulan data, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan. Itu adalah metode penelitian. Kalau metode penelitian kualitatif, nanti saya sharekan juga itunya adalah metode penelitian yang berdasarkan
paradigma post-positivisme dengan teknik-teknik interview, wawancara, dokumentasi, observasi, ya, kemudian menganalisisnya terutama dalam bidang ilmu humaniora atau ilmu-ilmu sosial, gitu. Nah, dari situ kemudian Islamnya itu nggak ada di mana-mana jadinya gitu. Ya, makanya sebagian kemudian dimasukkannya itu di kualitatif. Kalau di kuantitatif agama tadi itu dia hanya menjadi objek. Dia hanya menjadi objek dalam penelitian ataupun perilaku, kajian perilaku ataupun juga dari sisi keberagamaannya ataupun etika moralnya. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail tentang metode penelitian kualitatif insya Allah di pertemuan yang akan datang. Terima kasih Pak Syukur, Pak Mitra, Pak Ari, Pak Fauzi, Pak Taufik, Pak Haji Mustafa, Bu Hana dengan dia, Nana, Malik, Pak Sarki, Pak Lukman, dan yang lainnya. Sebelum ditutup, ada mau yang nanya nggak nih? Ada yang belum jelas? Pak Khalil nanya lagi juga boleh. Pak Mitra mau nanya? Iya Ustadz, nanya nih. Iyalah, silakan. Ini masih liar tadi antara positivisme sama post-positivisme. Tadi kan positivisme itu cara berpikir untuk mencari kebenaran yang berupa kajian ilmiah ya. Nah kalau ya diteliti gitu. Nah untuk post-positivisme itu bagian dari positivisme atau gimana tadi? Soalnya kan ada kaitan tadi yang metafisik gitu. Ya, baik, terima kasih. Ya, jadi perlu dicatat nih, diingat-ingat ya, bahwa positivisme adalah metode penelitian ilmiah. Post-positivisme adalah dengan kualitatifnya itu adalah metode penelitian alamiah. Jangan terjebak dengan istilah positivisme kuantitatif ilmiah, post-positivisme kualitatif atau mix alamiah. Apa beda ilmiah dengan alamiah? Ilmiah sifatnya objektif dan terukur dengan angka. Alamiah sifatnya subjektif dan sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan makna yang ada pada subjek tersebut. Sehingga post-positivisme dia menolak wahyu, positivisme dulu, ya. Positivisme itu dia menolak wahyu sebagai sumber kebenaran. Post-positivisme dia bukan menolak, tetapi tidak menempatkan wahyu sebagai sumber ilmu pengetahuan, karena yang dikaji itu hanya tadi perilaku masyarakat, ya, makna simbol yang ada pada manusia dan juga masyarakat. Ada perkembangan terbaru misalnya tadi fenomenologi misalnya. Fenomenologi itu sekarang benar tauhidik fenomenologi. Ini orang Indonesia, ya, Pak Tumirin namanya itu. Jadi fenomenologi yang berdasarkan tauhid. Jadi manusia itu berperilaku itu ada hubungannya dengan makrokosmos. Manusia sebagai mikrokosmos itu memiliki korelasi dengan makrokosmos, yaitu Tuhan menurut mereka. Ya, jadi yang positivisme ini yang menolak, sementara post-positivisme itu tidak menempatkan. Kenapa? Mungkin kita akan menyalahkan mereka. Dalam tanda petik mereka tidak salah. Ingat, dalam tanda petik. Mereka tidak salah. Kenapa? Karena mereka bukan orang Islam. Mereka tidak mengenal agama Islam. Mereka tidak tahu bagaimana mistisisme atau alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang dasarnya adalah keimanan, dasarnya adalah ghaib. Nah, itu ya. Ini yang penting juga. Berarti kemudian apa? What's next? Ya tugas kita. Kalau sudah kuliah master itu ya jangan tanggung-tanggung gitu ya. Jadi betul-betul oh ini mistisisme, ini positivisme, ini post-positivisme, ini kuantitatif, ini kualitatif, ini mix method, ini sudah sampai ke digital research gitu ya, ke cyber community dan lain sebagainya.
Ya, jadi seorang ilmuwan itu dia memang sangat mengikuti perkembangan zaman, sehingga sama seperti fuqaha ulama juga, dia tidak pernah mengklaim dirinya itu absolut benar gitu ya. Selalu ada perkembangan-perkembangan. Nah, dalam agama yang sifatnya doktrin ini yang kadang kita memang menempatkan itu harus betul-betul paham. Misalnya nih, alladzi khalaqa sab'a samawat. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit. Boleh nggak sih, perlu nggak sih kita mencari 7 lapis langit itu? 7 lapis langit itu seperti apa? Pak Khalil, boleh nggak? Ya, boleh-boleh saja, Pak. Dengan teori-teorinya mungkin. Iya, boleh ya. Tapi mungkin hanya orang tertentu, tidak semuanya gitu. Mungkin bidangnya masing-masing gitu kan. Bidangnya masing-masing gitu. Kemudian juga ya banyak sekali lah sumber-sumber wahyu yang kemudian ya memang karena di barat itu dia sejarahnya dengan Kristen, dengan Kristen itu akhirnya kemudian ya ditolak semuanya gitu. Ditolak doktrin-doktrinnya itu, padahal beberapa sebenarnya ya benar sebenarnya, termasuk terkait dengan keimanan. Ya, dan ilmu pengetahuan juga sudah berkembang. Beberapa ilmuwan barat juga sudah mencoba untuk memasukkan agama juga, termasuk juga yang gaib, semisal ruh gitu ya dan sebagainya juga mereka teliti juga. Mereka teliti juga gitu ya. Oke, itu ya Pak Mitra ya. Jadi nanti semuanya pelajari kembali, baca kembali tentang perkembangan dari ilmu pengetahuan ya, dari paradigma, mistisisme, positivisme, post-positivisme sampai ke post kualitatif sampai di dunia digital sekarang ini. Sehingga kita akan paham, oh dari sini kita berangkat baru ke kualitatif. Nanti habis itu kan ada Pak Arjul Manan juga tentang kuantitatif, nanti tinggal bandingkan saja. Gitu ya, bandingkan oh ini kuantitatif, ini kualitatif, paradigmanya pertama itu berbeda ya, makanya di awal-awal tuh mereka ada nggak mau menggabungkan, tapi kemudian sekarang banyak profesor yang ya udah digabung ya, jadi tadi exploratory, embedded gitu ya, jadi untuk mix method ya, walaupun mix method ini ya S2 atau S3 itu. Oke, ada pertanyaan Pak Khalil? Oke, terima kasih. Yang lain ada yang mau tanya lagi nggak? Terakhir satu lagi, masih ada 3 menit. Agak-agak awal pusing-pusing sedikit nggak apa-apa, karena memang kan baru mulai gitu ya. Hanya itu tadi yang metode fenomenologi itu turunan dari kualitatif, bukan Pak ya? Iya betul. Ini bukunya nih, tuh. Di internet banyak banget. Fenomenologi itu melihat, mengkaji, meneliti fenomena yang ada. Tadi contoh gambarnya. Kenapa sih menara Pisa itu terkenal? Ya padahal cuma menara miring gitu ya. Tapi justru karena miring itu makanya terkenal, unik gitu kan ya. Gitu. Nah sekarang kita lihat kenapa sih perempuan-perempuan akhwat pakai jilbab itu ngefan banget sama Blackpink misalnya. Itu fenomena. Itu bisa diteliti. Kalau misalnya nih ya, ini agak lepas dari ininya nih, tapi itu kan fenomena Blackpink misalnya. Kalau kita penelitiannya kuantitatif, pasti kita akan jawab pengaruh pakaian, nada, misalnya nada lagunya dengan nama besar terhadap keterikatan fans Blackpink misalnya. Ya itu saja, gitu ya. Tapi kalau yang kuantitatif, pengaruh atau hubungan sebagainya. Tapi kalau kualitatif, kita bisa hubungi 5-10 orang fans beratnya, kemudian kita tanya kenapa mereka ngefan banget sih sama mereka. Ya pasti kita akan menemukan mungkin salah satunya adalah ya ini kan gak ada kaitan dengan agama gitu kan. Oh suaranya bagus, ininya cantik-cantik gitu dan lain sebagainya. Itu jadi makanya mix metode itu akan terus berkembang. Jadi satu fenomena kemudian kita lihat maknanya itu seperti apa. Maknanya itu seperti apa? Oh banyak sekali kalau fenomenologi. Kayaknya kalau nggak mau beli bukunya, ya tinggal cari aja di internet itu udah terlalu banyak, ya terlalu banyak. Nanti tinggal kalau nggak paham 24 jam bisa tanya ke saya, gitu ya. Jadi menstimulus untuk belajar tentu saja kelas ini. Oke ya, fenomenologi kualitatif banget. Tapi sekarang sudah muncul post fenomenologi, Pak Khalil.
Misalnya nih, mohon maaf nih agak sedikit ini ya, agak sedikit apa ya, sensitif nih. Kenapa ya konten itu banyak, mohon maaf gitu ya, mohon maaf sekali ini, laki-laki yang pakai pakaian perempuan gitu ya. Ini lepas dari kekurangan kita tentu saja gitu ya. Kenapa sih banyak konten laki-laki yang pakai pakaian perempuan gitu? Itu fenomena gitu. Mungkin bisa kita jawab, oh untuk lucu-lucuan, oh untuk mungkin biar viral, biar terkenal dan lain sebagainya. Tapi itu fenomena gitu ya. Atau mungkin ya banyak sekali. Kenapa sih kemudian di TikTok itu kemarin ada satu penelitian tentang mohon maaf juga nih, ini tentang apa PSK di online. PSK di online itu apa jadi gerombolannya dia pakai etnografi namanya itu. Tadi bukan etnografi. Jadi dia ingin melihat kenapa sih itu muncul gitu. Jadi kalau etnografi itu dia komunitas, kalau fenomenologi bisa 1-2 orang. Misalnya fenomenologi kita mau lebih tentang si Fajar misalnya, sad boy. Kenapa sih dia seperti itu? Kenapa dia ini gitu? Iya gitu. Itu fenomenologi untuk mencari makna terdalam. Jadi menurut saya unik gitu dan kita bisa menjawab itu. Gitu. Ya, oke. Kalau mana komentar? Ya, terima kasih waktunya sudah lewat lebih dari 16 menit. Insya Allah kita lanjutkan dan pokoknya nanti bisa baca, nanti itu saya akan inikan lagi juga di grup itu untuk kajian-kajian tentang fenomenologi dan lain sebagainya. Kemarin saya sudah share juga tuh kalau nggak salah sebelumnya itu yang fenomenologi itu juga. Ya, tapi saran saya tadi yang belum itu grounded theory itu penting sekali juga untuk melihat bagaimana kita memperoleh teori dari realitas yang ada di masyarakat. Termasuk sebenarnya yang ustadz-ustadz nih yang bagian fikih ini itu harus paham bagaimana usul fikih itu dijadikan metode penelitian gitu ya. Jadi metode penelitian misalnya gitu ya, sekarang kan masih aja gitu, syukurnya sekarang saumnya puasanya bareng gitu ya. Kalau beda dikit, kemarin saya agak khawatir juga kalau beda dikit pasti jadi masalah lagi nih, Kamis atau Jumat gitu ya. Tarawih ya alhamdulillah sekarang kan kalau itu udah dewasa gitu kan ya, udah dewasa gitu kan, gak terlalu banyak masalah lah gitu kan. Nah itu perlu diriset juga gitu ya, perlu diriset mendalam gitu ya, perlu diriset mendalam. Jadi kita bisa menjawab gitu, misalnya nih, kenapa ya sejak kapan sih tarawih yang 23 rakaat itu seperti setelah selesai 4 rakaat itu selalu ada al khalifatul ula Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu sejak kapan sih gitu? Itu bisa diriset itu. Gitu ya. Nah, jadi terlalu banyak masalah yang kita harus riset. Makanya di level master ini harus bisa menjawab, ya meneliti dengan berbagai pendekatan, kemudian bisa mengambil sebuah kesimpulan, gitu ya. Saya juga mikir nih kemarin saya 2 hari itu sholat di kampung gitu ya. Sholatnya cepet banget gitu ya. Aduh, saya bilang, tapi saya mau bikin tulisan ini. Satu masjid sholat cepet banget. Ya, Pak Syukur ini kan ya. Tapi ada satu sebelahnya lagi masjid, sholatnya lama banget gitu. Yang satu juz, yang satu ya tahu ya Al-Fatihah itu satu napas gitu ya. Ini sejak kapan? Kenapa ini muncul gitu ya? Imamnya Pak Syukur itu patas AC itu. Itu fenomenologi ya. Kalau di Runajah gimana Runajah kalau Runajah pakai? Ya itu banyak sekali lah. Kalau saya ngomong nggak ada habisnya. Itu imam yang paling laku kalau cepet dia banyak yang cari. Iya, cuman ya tadi saya mau bikin tulisan dari mulai baca akhir hurufnya, tajwidnya gitu itu ya jauh banget gitu. Belum lagi ke tumaninahnya. Kan kita udah nggak bahas tentang 23. Terserah aja lah ya sampai 40 juga boleh kan gitu ya. Cuman ya minimal inilah ada waktu untuk napas gitu kan. Tapi yang panjang banget juga lama banget itu sampai jam 9 baru selesai. Jadi masjid saya yang dekat rumah itu jam 8 kurang 5, 23 itu udah selesai. Yang satunya lagi jam 9 itu yang 11 rakaat baru selesai. Jadi itu fenomena gitu ya, fenomena yang terjadi gitu ya. Jadi kalau di perumahan sih saya anaknya pertengahan. Dan saya menemukan ketika saya ke Bintan
gitu ya. Ternyata di sana dia itu 11, tetapi setiap 2 rakaat selalu membaca Khalifatul Ula, Khalifatul Tsaniyah, Khalifatul Salisah. Wih, ini embedded nih, ini dia kombinasi nih. Gitu ya. Saya pikir nggak ada gitu ya. Yang 11 ya udah 11 nggak ada ucapan-ucapan. Ini ada 11 tapi ada ucapan Khalifatul Ula dan seterusnya gitu ya. Wah, ini menarik meneliti manusia terutama keberagamaan. Ya. Aduh, yang lain nggak diajak ngomong nih. Baik, tutup dulu. Alhamdulillah jazakumullah khairan ala timamikum. Kita tutup dengan hamdalah dan kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Tutup ya.